Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang 8 alasan kenapa kita harus lari dari kebodohan dan kenapa kita harus menuntut ilmu. Yang dengan 8 hal tersebut kita akan paham tentang urgensi dari menuntut ilmu syar'i. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu kebanyakan tidak tahu. Di antara di surat Al-A'raf, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maksud tidak tahu di sini adalah tidak tahu tentang ilmu syar'i. Dan ini dipertegas di surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ya'lamuna zahira. Mereka mengetahui, mengilmui. Mereka hanya mengilmui, hanya mengetahui zahiran yang zahir. Minal hayati dunya, dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai tentang akhirat. Kalau kita baca tafsir dari para ulama yang menafsirkan ayat ini, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, wallahi, demi Allah, la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu ad-dirham ala dhafrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalli. Kata beliau, demi Allah, beliau sampai bersumpah, demi Allah, salah satu dari mereka dari sisi keilmuan tentang dunianya, sampai-sampai salah satu mereka itu hanya dengan menggunakan ujung jarinya atau kukunya, ya, dengan kukunya. Kemudian dia pegang itu dirham, dia bisa langsung menghabarkan kepada Anda berapa wazannya, berapa timbangannya. Tapi sayangnya kata beliau, wa ma yuhsinu ayyusolli. Tapi dia tidak pandai untuk sholat, tidak ngerti untuk sholat. Ini yang terjadi, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya, syahadat atau ijazah dunianya tinggi, tapi ada yang tidak ngerti walaupun wudu atau mandi wajib.
Ini terbukti ada sebagian orang sudah memiliki syahadah, kemudian kedudukannya lumayan, tapi tidak paham tata cara wudhu yang sesuai sunnah Rasul SAW, juga tidak paham kalau maaf kentut itu bisa membatalkan wudhu. Bagaimana dia sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini jelas sekali teguran dari Allah. Ini kita berbicara di tengah-tengah kita kaum muslimin, apalagi dengan orang kafir. Makanya di surat Rum ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan pada kita celaan Allah kepada orang-orang yang tahu kehidupan dunia, makasib dunia, tapi enggak ngerti agama, lalai daripada agama, lalai dari akhirat. Ya. Padahal dia tahu bahwa dunia sementara. Coba antum perhatikan, dunia sementara yang satu rahmat dibagi-bagi oleh sekian banyak manusia dan jin, hewan. Padahal Allah siapkan 99 rahmat di surga. Waktu di dunia sebentar, sebagian kita atau kebanyakan manusia mengejar dunia sampai lupa akhirat. Salat belum paham, ya. Kemudian wudhu enggak paham, zakat enggak paham, umroh enggak paham, haji enggak paham, ya, tauhid saja enggak paham. Apa itu tauhid? Kemudian apa makna la ilaha illallah yang paling penting? Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, kemudian pembatal la ilaha illallah. Jadi banyak PR ikhwannya Allah menjadikan yang harus kita kerjakan sebagai kita hamba Allah. Gak mungkin kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah inginkan kalau kita tidak thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi penting sekali, makanya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya ada bab khusus, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Agama Islam, ikhwannya Allah muliakan, menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Banyak dalam Al-Quran dan banyak dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis yang sahih akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalimatnya atau hadisnya sampai sebegitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bukan wa muslimatin. Tetapi kalimat talabul ilmi di hadis ala kulli muslimin mencakup juga muslimah. Jadi wanita juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Tapi kalau kita berbicara masalah hadis, kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nuntut ilmu itu wajib atas kita orang Islam. Kemudian di hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqataha amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam atau manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Di sini disebutkan ilmu yang bermanfaat itu manfaat buat manusia walaupun sudah meninggal. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah riwayat Bukhari Muslim dan ini muttafaq alaih, beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham, mengerti tentang dinnya. Jadi orang yang baik di antara kita bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak mobilnya, bukan yang luas tanahnya, tapi orang yang diingini baik menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang faqih tentang dinnya, tentang agamanya. Hadis ini riwayat
Bukhari, Muslim. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, ilmu itu sangat besar. Makanya menuntut ilmu ini jalan yang tercepat masuk surga. Jalan yang paling dekat ke surga. Rasul kita SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru ilallah. Larilah, bergegas menuju Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang Allah muliakan, 8 alasan kenapa kita harus nuntut ilmu dan lari dari kebodohan akan kita bahas satu persatu di kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, li'annal jahla sababun likulli syarr wa sababun li jami'il ma'asi wadh-dhunub. Karena jahil, kebodohan itu merupakan sebab semua keburukan dan sebab semua dosa dan maksiat. Tidak ada keburukan, tidak ada syarr, melainkan sebabnya adalah kebodohan. Pasti itu. Ya. Tidak ada maksiat dan dosa, melainkan sebabnya karena kebodohan. Kita akan baca dalil-dalilnya dan kita baca contoh-contohnya juga. Dosa yang paling besar seperti kesyirikan, ya, itu tidak lain sebabnya karena kebodohan. Kesyirikan, orang menyekutukan Allah, nyembah selain Allah, itu karena mereka tidak tahu tentang Allah, karena mereka bodoh. Dan Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Orang-orang kufar Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyembah Allah saja, mereka malah menentang. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata mereka, "Wahai Muhammad, ya, na'budu ilahaka yauman wa ta'budu alihatana yauman." Wahai Muhammad, kami mau beribadah kepada Tuhanmu satu hari, asalkan engkau menyembah Tuhan kami satu hari. Mereka mengajak berunding kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala sehari, nyembah Tuhan mereka sehari. Ya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar, bisa kita baca dari ayat 62 sampai 67 itu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, afa ghairallah, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah? Lihat kalimatnya, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, amalmu hancur dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di surat ini juga di ayat berikutnya, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Tetapi hanya kepada Allah sajalah engkau beribadah dan jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Tayyib. Ana masih mendengar ada yang ngobrol di ibu-ibu, ya, kalau di akhwat enggak ada. Tayyib. Ana di ikhwan, maaf, di ikhwan. Tayyib. Ana kasih syarat akhwat kepada ibu-ibu, ya,
boleh ngobrol setelah anak kasih pelajaran huruf waw. Nanti praktekkan huruf waw, makhraj huruf waw, baru bisa. Di mana makhraj huruf waw? Antara dua bibir kan? Coba ngomongnya wa, wi, wu, au. Ya, ngomong wa, wi, wu, au. Baik. Ngomong huruf waw itu nempel enggak bibir atas sama bibir bawah? Enggak kan? Kata ulama tidak nempel. Nah, ana kasih keringanan untuk ibu-ibu yang boleh ngobrol di majelis ini, syaratnya menggunakan rumus huruf waw. Ya. Itu kalau misalkan dua bibirnya yang enggak nempel, baru boleh ngobrol. Tapi kalau misalkan ngobrol dua bibirnya nempel, jangan. Ya. Jadi kalau bisa mengucapkan huruf makhrajnya, huruf waw dipraktekkan dalam ngobrolnya ibu-ibu boleh. Ya. Paham ya ibu-ibu ya? Ngobrolnya pakai rumus huruf waw. Coba ngomong. Mangap terus. Ya. Nah. Nanti kalau ada yang ngobrol, yang sebelahnya bilang pakai waw. Ya. Nah. Baik. Jadi yang pertama kejahilan itu merupakan sebab dari semua keburukan, yani keburukannya. Ya. Semua keburukan, semua maksiat, semua dosa. Maksiat dan dosa pertama nomor satu yang tidak ada lagi lebih besar dari itu adalah syirik. Nah, syirik itu dilakukan juga karena apa? Karena kebodohan. Ya. Lihat tadi di surat Az-Zumar ayat ke-62 kan? Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad ke mereka, apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah, untuk menyembah? Di ujungnya apa? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil, wahai orang-orang yang bodoh. Berarti yang mengajak untuk menyembah selain Allah orang yang bodoh. Yang menyembah selain Allah adalah orang bodoh. Dan menyembah kepada selain Allah didasari dan disebabkan karena kebodohan. Contoh yang lain. Kesyirikan, bukan kesyirikan, tabarruj. Tabarruj. Tabarruj ini perempuan dandan menor, kemudian buka aurat, ya, bukan untuk suaminya. Di jalan-jalan ini tabarruj. Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabarruj jahiliyah. Allah taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai para wanita melakukan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah yang pertama. Ini menunjukkan kaum jahiliyah itu perempuannya bagaimana? Tidak menjaga auratnya. Makanya dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa nutup aurat, jaga diri itu bukan kebiasaan orang Arab. Karena kebiasaan orang Arab itu apa? Tabarruj. Allah larang wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan jilbab itu bukan dari Islam, itu budaya Arab. Tidak bertentangan dengan ini. Bahkan kita ketahui sebagiannya kaum wanita sebelum Islam mewajibkan haji di tahun 9 Hijriah, 10 Hijriah, Rasul mengutus dulu sahabat namanya Abu Bakar, mengumumkan nanti setelah tanggal atau setelah tahun 9 Hijriah, yang Rasul nanti tahun 10 Hijriah mau haji, kata Rasul, tidak boleh ada yang haji kecuali mukmin, enggak boleh musyrik. Wala yatuf bil baiti uryanun, enggak boleh tawaf di sekitar Ka'bah wanita dan laki-laki telanjang, enggak boleh. Ini menunjukkan mereka telanjang ketika tawaf. Tapi mereka punya analogi, punya alasan. Alasannya apa? Mereka beralasannya la natufu bil baiti fi thiyabin
asainallaha fiha. Kami tidak akan melakukan tawaf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang kami bermaksiat dengannya. Ketika kalau tawaf itu kami maunya bersih sudah, zahiran wa batinan. Ini dialog atau analogi, alasan mereka masuk akal. Tapi semasuk-masuk akalnya alasan, kalau bertentangan dengan syariat, tidak bisa diterima. Ya, muterin Ka'bah tawaf itu harus nutup aurat. Makanya Abu Bakar mengatakan tidak boleh setelah tahun ini ba'dal am orang yang tawaf melainkan nutup aurat, yang telanjang nggak boleh. Ini menunjukkan bahwa zaman itu wanita telanjang, bahkan tawaf telanjang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai wanita melakukan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, kalau dandan berpakaian bagus, seksi depan suaminya. Ya, jangan dibalik. Di depan suaminya bau balsem. Ya, enggak wangi. Kemudian kalau keluar wangi, dandan. Ah, ini terbalik, ya. Contoh yang lain. Maksiat zina juga disebabkan karena kebodohan. Di surat Yusuf ayat 33 Allah menyatakan tentang perkataan Nabi Yusuf. Allah berfirman, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wahai Allah, penjara itu lebih aku sukai. Saya masuk penjara, ditahan di penjara. Lebih aku sukai daripada apa? Daripada ajakan mereka untuk melakukan perbuatan mesum, perbuatan tak senonoh, zina. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akun minal jahilin. Kalau engkau ya Allah tidak palingkan aku dari makar mereka, para wanita itu, aku akan condong kepada mereka itu. Dan aku termasuk orang yang bodoh. Nah, lihat. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat itu juga disebabkan karena jahil, karena kebodohan. Tidak ngerti bahayanya perbuatan itu. Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk keberkahan hidupnya. Orang yang berbuat maksiat, hidupnya enggak berkah. Hidupnya sempit. Orang berpikir kalau berbuat maksiat itu, hidupnya enak, berkah. Kebalikannya. Maksiat itu juga bisa berpengaruh selain pada diri sendiri, pada sekitar kita. Sebagaimana perbuatan taat. Taat ini sangat berpengaruh. Ketaatan yang dilakukan oleh ayah, oleh orang tua berpengaruh kepada putra-putrinya. Wa kana abuhuma sholihah, ma'ruf di surat Al-Kahfi ayat ke-82. Ada dua anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya. Anak yatim itu dia tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi Khidir, Nabi Musa ketika berkunjung di kota itu bakhil ya, orangnya enggak mau menjamu, Nabi Khidir kemudian melihat dinding rumah yang mau roboh berdirikan, dibangun lagi. Kata Musa, law ittakhadta alaihi ajra, ambil upah dari mereka, mereka bakhil. Kemudian kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik, ini perpisahan kita sudah. Nah, kemudian diceritakan kenapa dalam perjalanan selama Nabi Musa sama Nabi Khidir jalan itu, pertama kenapa melubangi perahu, dikasih tahu. Kemudian kenapa membunuh anak kecil, dikasih tahu. Nah, kemudian berikutnya kenapa membangun tembok yang mau runtuh itu. Disebutkan wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi tembok itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Dan disebutkan di situ di bawah tembok itu ada kanzul lahuma. Ada harta milik keduanya yang disimpan oleh ayahnya. Dan disebutkan di situ wa kana abuhuma sholihah.
Dan bapak dari ayah anak yatim ini bapak yang soleh. Jadi keberkahan dari kesolehan itu berpengaruh kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Kalau kita ingin memberikan rasa aman untuk masa depan anak-anak kita, jadi bapak dan ibu yang soleh, solehah. Wa kana abuhuma solehah. Nah, sebagaimana kesolehan itu berpengaruh, maksiat juga berpengaruh. Saya tanya ikhwan yang Allah muliakan, apa dalil maksiat itu berpengaruh pada diri kita dan sekitar kita? Pengaruhnya jelek. Siapa yang bisa jawab boleh pulang sekarang. Silakan tanya jawab ini. Supaya ibu-ibu enggak ngobrol. Ya, masih ada yang ngobrol enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya dipraktekkan kan wawunya ya? Iya. Dalilnya itu ketika saya pernah ditanya sama Ustaz Yazid rahimahullah, tahu enggak Kurnaidi? Dalil maksiat itu berpengaruh di sekitar. Ana pikir apa ya? Ana coba jawab, terus yang paling ana ingat adalah perkataan beliau tentang Hajar Aswad. Tahu enggak Hajar Aswad? Dia bilang, Hajar Aswad itu batu surga, warna putih. Kemudian apa kata Rasul? Sawadathu khotoya bani Adam. Jadi hitam itu karena apa? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan anak cucu Adam. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang namanya maksiat itu berpengaruh jelek. Kaum salaf dulu ketika melihat istrinya enggak nurut, tunggangannya juga, itu langsung melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan ada dosa yang dilakukan. Ya. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri-diri kita dan keluarga kita. Sebaik-baik perbaikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Liwat. Liwat ini homoseksual. Ya. Homoseksual juga itu disebabkan karena kebodohan. Apa dasarnya? Kita lihat surat An-Nahl ayat 54-55. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Lut dan tentang perbuatan kaum Nabi Lut. Allah berfirman, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Dan ingatlah ya ketika Lut berkata kepada kaumnya, Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian melakukan perbuatan keji kalian melihat? Kata Nabi Lut. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian itu kepada sesama jenis, tidak kepada wanita? Kemudian disebutkan di akhir ayat ini, bal antum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Jadi melakukan perbuatan itu karena dasarnya apa? Kebodohan. Jadi kebodohan itu sumber keburukan. Kebodohan sumber semua maksiat. Pastikan tidak ada keburukan, melainkan pasti karena didasari kebodohan. Ya, maksiat pasti didasari karena kebodohan. Ini yang pertama. Jadi alasan pertama kenapa kita harus nuntut ilmu ya begitu. Alasan kedua, kenapa kita harus nuntut ilmu dan lari dari kebodohan? Disebutkan oleh ulama li'annal jahil bi jahlihi yaqtulu nafsahu wa yaqtulu ghairahu wa yudammiru ummatahu. Ini alasan penting sekali. Karena orang yang bodoh dengan kebodohannya bisa bunuh diri sendiri, bisa bunuh orang lain, bisa menghancurkan umat, bisa mencelakakan umat, bisa memudaratkan umat manusia. Makanya ngeri kebodohan itu. Makanya ngeri orang bodoh itu. Lihat, yang pertama, orang yang bodoh dengan kebodohannya bisa bunuh diri sendiri. Kok bisa? Iya. Dalilnya hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim.
Nanti kalau di rumah kalau punya ada di Bukhari nomor 3470. Di Muslimnya nomor 2766. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi kata Rasul, ada orang sebelum kalian itu yang membunuh 99 orang. Dosanya gede sekali. 99 orang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Mukul orang saja dosa. Ya. Gimana bunuh orang? Ini bunuhnya 99, enggak tanggung-tanggung. Tapi subhanallah, dia ingin tobat. Dia tanya ke manusia tentang orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Tapi ditunjukkannya kepada rahib. Rahib itu ahli ibadah, bukan berilmu. Nah, salahnya di sini. Dan di sini kita ada pelajaran, ikhwah yang Allah muliakan. Orang sejak zaman dulu sampai sekarang, antum jangan aneh, nggak bisa membedakan mana orang berilmu, mana yang bukan berilmu. Zaman sekarang, orang susah untuk membedakan mana ulama yang benar, mana bukan ulama. Sulit membedakan mana ulama, mana tukang ngomong. Cuma penceramah. Mana ulama, mana orang yang cuma hafal doa 5-10 modalnya sudah. Ada, kalau antum ingin jadi orang yang di Indonesia ini mudah sebenarnya. Ngapalin doa 5 atau 10, pinter doa, enggak ngerti bahasa Arab, wala tafsir, wala usul fikih, wala usul tafsir. Ya, duduk, pinter ngedoa, wah sudah. Alim dah. Makanya Ibnu Jauzi pernah berkata, al-alim indal awam man su'idal mimbar. Orang alim menurut orang awam itu yang sudah berdiri di mimbar ngomong. Padahal enggak ngerti agama. Ini yang terjadi. Lomba pidato, kemudian diangkat jadi ustadz, dipanggil ke sana kemari. Cuma juara 3, juara 2, juara 1, belum kurang. Ulama itu tidak seperti itu. Nah, ini orang yang telah membunuh 99 nyawa, dia mau tobat, dia tanya ke manusia tentang orang yang paling alim. Fadullah ala rahib, ditunjukkannya kepada ahli ibadah, ke rahib. Kemudian ketika datang kepada rahib itu dia tanya, apakah ada taubat? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada taubat? Lihat jawabannya apa? Jawabannya la, tidak. Tidak ada taubat bagimu. Karena si rahib ini menganggap dia melakukan dosa yang gede banget, gede sekali. Ya. Kalau antum baca penjelasan Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari di hadis ini, itu sangat bagus sekali. Kata dia, ini menunjukkan kebodohan si rahib ini, nggak punya ilmu. Karena kalau dia berpendapat demikian, dia juga harusnya tahu kalau yang datang ini pembunuh, suka membunuh orang. Dia kalau ngerti, dia akan selamat dari pembunuhan berikutnya. Karena dia asal jawab, la, tidak, ya, maka dia bikin putus asa orang ini. Ya, akhirnya apa? Kata Rasul, fakammala bihi mi'ah. Ya sudah, sempurnakan dia 100. Ya, 100 jadi, 99 jadi 100. Lihat dia mati gara-gara apa? Karena kejahilan. Kejahilan itu bisa membunuh diri sendiri. Beda dengan ketika dia tanya lagi tentang orang alim, ditunjukkan orang yang alim beneran. Yang alim beneran ini jawab fatwanya benar, kemudian ngasih solusinya bagus. Ketika tanya, ada nggak tertobat? Ketika didatangkan ke orang alim itu, kemudian dia bilang, man yahulu bainahu wa baina taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dan taubatnya. Jadi diterima taubatnya. Kemudian dia kasih solusi, intolik ila ardi kadza wa kadza. Engkau berangkat, tinggalkan kampungmu yang jahat, pergi ke kampung ini dan itu, ada manusia yang soleh di sana, fa'budillaha ma'ahum, beribadalah kepada Allah bersama mereka. Ini dikasih solusi, dikasih nasihat. Orang yang mau hijrah, orang yang mau tobat, itu dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyeret kembali kepada perbuatan dosanya. Sama orang alim ini, kau pergi ke sana. Tinggalkan negerimu,
Kata dia, karena negerimu ardusu, negeri yang jelek. Kenapa negeri atau kampung yang jelek? Karena ikhwannya Allah muliakan, kampungnya itu orang-orang suka bunuh orang. Bunuh orang itu kayak mitas nyamuk. Ya, jadi kalau misalnya balik lagi, ya bisa lagi nanti dia melakukan dosa lagi. Nah, setelah dia tobat, dia berjalan untuk datang ke negeri yang ditunjukkan kepada orang alim itu. Untuk bertobat, untuk beribadah, untuk menghabiskan sisa waktunya ibadah dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan meninggal dia. Turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Malaikat rahmat bilang, dia datang taiban, bertobat. Dia menghadap kepada Allah dengan hatinya. Kemudian malaikat azab bilang, lam ya'mal khairan qat, dia tidak pernah beramal sedikit pun. Dan mau diambil sama malaikat azab untuk disiksa. Akhirnya Allah utus malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian kata manusia itu, padahal malaikat kisuma bainal ardain. Hitung, ukur jarak antara dua bumi, dua qaryah, dua negeri, dua kota tadi. Siapa yang terdekat dibawa ke situ. Kemudian pas diukur, cuma beda dikit saja dadanya dekat ke arah negeri yang dia mau datang. Kemudian diambil oleh malaikat rahmat. Subhanallah, rahmat Allah sangat luas. Ya, dan syahid yang kita sedang bahas di sini, kebodohan itu bisa bunuh diri sendiri. Kebodohan juga bisa bunuh orang lain dengan fatwanya. Karena bodoh. Ini didasari dengan hadis yang hasan, akhrajahu Abu Dawud wal Baihaqi wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis dari Jabir. Jabir pernah berkata, kharajna fi safarin. Kita pernah melakukan safar keluar. Kemudian kata beliau, fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Dan ada di antara kita yang ikut safar itu laki-laki kena batu di kepalanya. Lukanya berat. Kemudian di malam itu dia tidur, kemudian mimpi basah yang mewajibkan dia mandi besar. Ketika dia mau mandi besar, dia tanya kepada kawan-kawannya. Kata dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan hukum untukku? Aku bisa tayamum saja. Ada rukhsah untuk tayamum saja. Kata mereka, lah. Tidak ada rukhsah bagimu selama engkau bisa menggunakan air. Akhirnya apa? Kata di hadis ini, di hadis Jabir, fagtasala famat. Akhirnya dia mandi dan mati. Gara-gara fatwa yang salah. Kemudian ketika pulang ke Madinah, kata Jabir bin Abdullah, saya kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Qatalahumullah. Qatalu, mereka telah membunuhnya. Allah akan balas mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya dulu kalau tidak punya ilmu? Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Lihat, dengan fatwa yang keliru, fatwa tanpa ilmu, dengan kebodohan bisa bunuh orang lain. Dan ini yang terjadi, fatwanya takfiri, orang-orang yang suka kafirkan orang, ngebom sana, ngebom sini, fatwa kepada anak-anak muda yang nggak ngerti agama, pasang bom, kemudian bom sana, bom sini, mati ketemu bidadari cepat katanya. Ya, ini karena apa? Karena tanpa ilmu. Makanya kata ulama minat takfiri ila tafjir. Awalnya mengafirkan, berikutnya fatwa mentafjir. Ya, bom. Kembali kita. Tadi saya katakan bahwa kebodohan, orang yang bodoh itu dengan kebodohannya bisa bunuh diri sendiri, bunuh orang lain, dan bisa memudaratkan umat manusia banyak. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu."
minal ibad, kata Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja ngambil ilmu dari dada hamba-hambanya. Enggak begitu saja. Ambil ilmu seret langsung hilang ilmunya, enggak. Ya. Orang berilmu tiba-tiba kok enggak ada ilmu ya? Enggak seperti itu kata Rasulullah SAW. Tapi gimana cara ngambil ilmu itu? Walakin yakbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama pada meninggal. Ini kalau kita Bapak Ibu yang Allah muliakan mendengar ulama meninggal, ya, itu tandanya ilmu dicabut. Ilmu dicabut sama Allah. Karena satu ulama itu belum bisa tergantikan dengan banyak orang. Walakin yakbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi cara mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau orang berilmu itu enggak ada, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya orang-orang oon, bodoh, pelangap-pelongok. Ya. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka yang bodoh-bodoh itu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan membuat manusia sesat. Memudaratkan manusia. Karena apa? Tidak berilmu. Dan ciri-ciri kiamat itu pemimpin diangkat dari yang bodoh-bodoh. Kemudian berikutnya ikhwah yang Allah muliakan, kenapa kita harus belajar, harus nuntut ilmu? Alasan yang ketiga, li'annahum wajadu anna Allah hazzara fi kitabihi minal jahli wa minal jahalah. Karena Allah Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita semua dalam kitabnya dari kebodohan dan dari orang-orang yang bodoh. Banyak ayatnya ya. Di surat Al-A'raf itu ada Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-A'raf ayat kacamatanya positif. 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, maafkan dan perintahkan berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu kalau ngomong gak jelas, ngomongnya ngaco. Kalau berhadapan sama yang begitu, apa kata Allah? Ladenin apa pergi kita? Pergi. Wa'arid anil jahilin, jangan diladenin. Kalau diladenin sama kita. Betul, bodoh. Ya. Idza nataqas safihu fala tujibhu, kata Syafi'i. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau orang bodoh bicara ngajak berantem, fala tujibhu, jangan dilawan. Ya. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Wa khairun min ijabatihi sukutu. Sebaik-baik jawaban buat dia adalah antum diam, sukut. Ya. Ama taral usda tukhsha wa hiya samitah wal kalbu yukhza la amrullahi nabbahu. Tidakkah kau lihat singa itu ditakuti walaupun diam. Tetapi anjing walaupun menggonggong dihinakan. Ya itu. Jadi orang yang diam itu ditakuti. Jadi diam aja sudah. Ya. Jadi kalau ada yang ngajak macam-macam dari orang bodoh, kata Allah, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Kemudian juga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berilmu. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 35, fala takunanna minal jahilin. Jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang bodoh. Fala takunanna minal jahilin. Ini yang ketiga Bapak Ibu.
Sekarang yang keempat, alasan yang keempat. Li'annahum wajadu anna al-ilma yarfa'u sahibahu ila afdalil manazili wa wajadu anna al-jahla yanzilu sahibahu ila akhbathil manazil. Karena mereka mendapati bahwa ilmu, ya jadi ilmu itu bisa mengangkat orang kepada derajat yang paling utama, kedudukan yang paling tinggi. Dan kebodohan bisa merendahkan orang, bisa menjadikan orang menjadi rendah serendah-rendahnya. Pentingnya ilmu itu Bapak Ibu, tidak ada orang di atas muka bumi ini satupun yang mau dianggap orang bodoh. Ya, kalau dianggap orang pintar senang nggak orang? Senang kan, senyum ya, walaupun enggak, kamu pintar, enggak gitu. Padahal hidungnya push up. Ya. Tapi kalau misalkan kamu bodoh, kata siapa gue bodoh, ya kan? Jadi ilmu itu penting. Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu." Kata Rasul, aku akan kabarkan kepada kalian sebuah hadis, hafalkanlah oleh kalian. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, 4 jenis manusia. Yang pertama kata Rasul, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang Allah kasih harta dan kasih ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqa. Dengan harta dan ilmu tersebut, dia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim, dan beramal untuk Allah dengan benar. Fahadha bi afdalil manazil. Ini orang berada dalam kedudukan yang paling utama. Orang yang dikasih ilmu, dikasih harta, Masya Allah. Ya. Kemudian dengan ilmu dan hartanya dia beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menyambung tali silaturahim. Jadi baik-baik. Nah ini sebagus-bagus orang kata Rasulullah SAW. Kedudukannya paling tinggi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan harta pada kita semua, harta yang berkah dan Allah kasih ilmu Bapak Ibu. Orang yang punya ilmu, punya harta, punya ilmu, kemudian bertakwa, kedudukannya paling tinggi, Masya Allah. Karena susah ya, punya harta itu godaannya banyak. Semakin harta dikasih, kalau nggak bertakwa, terbuka tuh maksiat. Ya. Dengan harta, dengan ilmu, dia bertakwa pada Allah, Masya Allah, sebaik-baik kedudukan orang ini. Yang kedua, kata Rasul, abdin razaqahullahu ta'ala ilman walam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba dikasih ilmu tapi enggak punya harta. Fahuwa shadiqun niyati, tapi niatnya lurus. Jadi ada ilmu, harta enggak punya. Tapi niatnya lurus. Niatnya gimana? Kata Rasul, dia berkata, dia berniat, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa." Dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya niat. Dia bilang dalam niatnya, seandainya aku punya harta seperti si fulan yang Allah kasih hartanya itu, aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Yang dengan hartanya dia beramal dengan amal baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, dengan niatnya ini pahalanya sama. Subhanallah. Masya Allah. Niat itu bisa menghantarkan orang ke derajat yang setinggi-tingginya. Makanya Bapak Ibu yang masih belum punya harta untuk haji, niat saja sudah. Yang lurus. Ya Allah, kalau saya punya duit ya 1.000.000.000 ya gitu. Saya akan ambillah haji gitu ya. Niatnya lurus, dapat pahala besar. Sama itu. Ajruhu ma sawa, yang bilang siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan orang yang betul-betul dikasih harta, kemudian ibadahnya benar, masya Allah di sisi Allah luar biasa, dekat sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jarang yang seperti ini. Ya. Nah yang kedua ini ada dan mungkin banyak di antara kita sudah ngaji, udah ngerti ilmu haji, belum bisa haji ya. Lihat orang yang haji hatinya ini sedih ya. Apalagi pas lihat di YouTube, wah banyak orang yang sedang wukuf nih, berjuta orang jalan, lihat Ka'bah nangis. Ini orang ini kalau niatnya lurus, pahalanya sama nyampe. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya meluruskan itu penting. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga ada orang, dia dikasih sama Allah harta, tapi dia nggak punya ilmu. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'malu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Dengan hartanya itu dia bermaksiat, dia hambur-hamburkan hartanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Orang ini enggak ngerti bagaimana membelanjakan hartanya. Rumahnya banyak tapi kosong, hancur. Ya, kalau yang ngerti punya harta itu daripada kosong, bikin rumah tajwid, bikin rumah Quran, manfaat tidak? Manfaat. Ya, atau disewakan misalkan. Ya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyambung tali silaturahim dengan hartanya itu. Lupa sama keluarganya. Ya. Dan tidak melakukan aktivitas yang baik, menunaikan hak Allah dalam hartanya. Orang yang seperti ini kata Rasul, fahadha bi akhbathil manazil. Orang ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya, paling jelek. Punya harta, kemudian enggak punya ilmu. Hartanya dia gunakan, dia belanjakan di hal-hal yang tidak mendatangkan ridho Allah, tidak mendatangkan pahala, bahkan bermaksiat dengan harta itu. Ini akhbath al-manazil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa abdin, yang keempat, seorang hamba lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba dia enggak punya harta, enggak punya ilmu. Fa huwa yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi wa fa wizruhu ma sawa." Jadi orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu ini bilang, kalau saya, ya dalam hatinya, kalau saya punya harta, seperti hartanya si fulan itu yang suka maksiat dengan hartanya, saya akan melakukan seperti perbuatan dia. Nah kata Rasul, dia dengan niatnya itu sama dengan yang nomor 3 itu. Cuma yang nomor 3 itu paling buruk kedudukannya karena dia melakukan. Ya, langsung melakukan. Nah ini yang keempat Bapak Ibu. Sekarang kita masuk yang kelima. Alasan yang kelima, kenapa kita harus lari dari kebodohan? Kenapa kita harus nuntut ilmu? Ulama berkata karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan dalam Al-Qur'an antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan manusia Bapak Ibu, binatang saja dibedakan sama Allah. Binatang di surat Al-Maidah kita dapati kan, anjing yang Allah berikan kelebihan itu anjing yang sudah pinter, sudah berilmu. Anjing yang berilmu itu Allah kasih kelebihan dari anjing-anjing yang tidak berilmu. Anda bisa lihat Al-Maidah nanti, kalau nggak sempat bisa baca di rumah nanti. Anda tunjukkan ayatnya sebagai pelajaran, bahan perenungan buat kita.
ayat keempat ya. Al-Maidah ayat 4. PR di rumah baca tafsirnya. Jadi baca tafsirnya itu dibedakan tuh sama Allah. Anjing yang sudah dikasih tahu sama Allah cara berburu dan cara gigit ya, dengan anjing yang tidak atau belum dikasih ilmu tentang cara berburu. Kalau kita punya anjing berburu, kita lepaskan bismillah, dia ngejar buruan, gigit buruan, itu halal dimakan oleh kita. Tapi kalau kita lihat ada kelinci disergap sama anjing, anjing liar, anjing yang belum kita latih, halal tidak itu? Kelinci itu tidak halal, tidak halal. Ya, ini bedanya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu. Anjing saja dibedakan, apalagi manusia. Makanya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak mungkin sama, ya. Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang keenam, Bapak Ibu, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Siapa yang berhak jadi imam? Ya, jawabannya yang paling banyak Al-Qur'annya. Ya kan? Ini menunjukkan orang yang berilmu di depan. Walaupun mungkin di belakangnya jenderal, di belakangnya orang-orang yang lebih dari dia dari sisi dunia. Ya, tapi orang berilmu tetap di depan di mata Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu lebih dari orang-orang yang beriman yang enggak berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita terus semangat thalabul ilmi, duduk di majelis, walaupun mungkin di majelis kita baca satu ayat ya. Satu hadis sekali pertemuan, itu sebagai jalan ya, jalan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu di surga lebih dari yang tidak berilmu. Ada sebuah hadis yang akan saya bacakan, hadisnya hasan sahih ya, riwayat Abu Dawud, yuqalu li sahibil Quran, nanti di hari kiamat dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu orang yang membawa Quran. Ya, orang yang hafal Quran. Tapi bukan hanya hafal saja. Hafal juga mengamalkan. Karena sebagian orang sekarang menganggap hafalan cukup, mengamalkan enggak penting. Ini keliru. Karena nilainya seperti ini, penilaian seperti ini banyak kerusakan. Ya. Banyak bermaksiat. Orang yang dimaksud di sini adalah sahibul Quran, tetapi yang mengamalkan isi Qurannya. Ya. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra warqa, bacalah dan naiklah derajatmu terus di surga. Dia kata ulama, di akhirat kita bawa mushaf tidak? Ya. Enggak kan? Iqra, baca. Warqa, teruslah naik derajatmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Dan bacalah Quran dengan tartil. Sebagaimana engkau dulu di dunia baca Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Subhanallah. Ini kata ulama, di antara Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan ini hadis menunjukkan tentang keutamaan orang yang menghafal Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya proyek, ya, tugas kita ngapalin Quran. Dikit-dikit. Ya. Kalau enggak satu Quran, setengahnya.
Kalau enggak setengahnya, sepertiganya. Kalau enggak sepertiganya, seperempatnya. Kalau enggak, juz amma. Ya. Juz amma itu kita sudah dapat tawassutul mufassal. Tawassutul mufassal. Kalau enggak, ya kita hafal qisar mufassal. Apa itu qisar mufassal? Qisar mufassal itu surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu qisar mufassal. Ya, jadi Quran itu sebagaimana yang disabdakan Rasul terbagi 4. Ada yang disebut dengan as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Itu dihitungnya dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Surat yang ketujuhnya itu Al-Anfal sama At-Taubah dijadikan satu. Kemudian Al-Mi'in, kemudian Al-Mathani, nah kemudian Al-Mufassal. Saya akan jelaskan Mufassal. Apa itu Mufassal? Mufassal itu surat-surat yang pendek. Dimaksud sama ulama surat Mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas, itu surat-surat Mufassal. Dan surat-surat Mufassal terbagi 3. Ada Mufassal yang panjang, ada Mufassal yang sedang, ada Mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang itu dari Qaf sampai ke An-Naba, sampai akhir mursalat. Ini mufassal yang panjang, namanya tiwalul mufassal. Mufassal yang sedang dari An-Naba sampai Ad-Duha, namanya tawassutul mufassal. Mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kita minimalnya baca Ad-Duha sampai An-Nas, hafalkan. Mungkin misalnya di sini bikin majelis menghafal qisar mufassal. Kalau Bapak Ibu ada tulisannya tafsir qisar mufassal, itu maksudnya tafsir dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tafsir itu ada tuh, tafsir qisar mufassal. Ya, jadi kita tugasnya ngapalin itu. Jangan sampai kayak nanti terjadi waktu pandemi, dibilang sama anak-anaknya kulhu lagi. Yang imamin kulhu maning. Surat-surat pendek ya. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan ini penting. Karena apa Bapak Ibu? Sunnah dalam bacaan Quran, dalam bacaan sholat, sebagaimana dijelaskan sama ulama, Syekh Utsaimin jelaskan, para ulama yang jelaskan, itu kalau sholat maghrib, sunnahnya itu Rasul kebanyakannya baca qisar mufassal. Itu Rasul. Ya, qisar mufassal itu, makanya orang-orang tua kita di kampung-kampung baca surat-surat pendek sholat maghrib itu benar. Kan itu sunnah. Qisar mufassal. Sesekali boleh panjang. Makanya Rasul pernah membaca surat At-Tur di maghrib. Panjang tuh, itu termasuk tiwal mufassal. Jangan dibalik. Sholat maghrib pakai tiwal mufassal. Ya, itu keliru. Makanya kata Syekh Utsaimin keliru kalau ada mengambil ayat-ayat atau surat-surat yang panjang di sholat maghrib. Ya, justru sholat maghrib itu qisar mufassal. Sesekali pakai surat panjang boleh. Kalau sholat isya sunnahnya itu pakai tawassutul mufassal. Mufassal yang sedang-sedang. Makanya kan di hadis itu banyak tuh. Baca surat Asy-Syamsi wa duhaha wa syamsi wa duhaha wal lail, kemudian termasuk diantaranya Sabbihisma Rabbiyal A'la, Al-Ghasyiyah, itu di sholat isya. Adapun di sholat subuh banyak surat yang panjang, tiwal mufassal. Tapi zaman sekarang dibalik. Ya, dibaliknya apa? Subuh yang pendek-pendek. Ya, kulhu ya selesai. Gitu ya. Nah, pembagian ini penting. Jadi ikhwanya Allah muliakan, kita usahakan punya proyek diri kita sendiri sama keluarga, sama istri, sama ikhwah di masjid, ngapalin qisar mufassal dulu. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian program berikutnya juz amma, yakni tawassutul mufassal. Program berikutnya misalkan ngapalin tiwal mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Kata Ibnu Abbas, saya umur 10 tahun Rasul meninggal, hafal al-muhkam. Muhkam itu mufassal. Kaum salaf itu ngapalin Quran, anak-anaknya ngapalin dari 5 juz ke belakang. Habis itu bebas, mau ke depan, mau tengah, boleh. Ya. Nah, orang yang berilmu nanti enak. Kata Rasul, Iqra, yuqali sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran pada hari kiamat, baca, naik derajatmu.
akhir derajatmu di surga sesuai dengan akhir bacaan Quran yang kau baca. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sedikit-sedikit. Gak usah pusing-pusing mikirin ngapalin banyak, tapi ngapalin mungkin sehari seayat. Ini penting. Buat kita di akhirat. Kita di dunia mungkin sudah dapat lah. Antum mau dapat apa saja di dunia gampang. Ya. Pujian orang sudah didapat. Kenikmatan sudah didapat. Tinggal kita cari kenikmatan akhirat dengan ngapalin Quran. Ya. Yang ke-7, annal ilma yuthabbitu sahibahu 'alal haqqi inda ishtidadil fitan. Ilmu itu bisa menjaga orang, memperkokoh, menguatkan orang di atas al-haq ketika menghadapi berbagai macam fitnah, ujian dunia. Ilmu bisa menjaga orang, menguatkan dan mengokohkan orang di atas al-haq dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan ujian dunia. Ya. Ini apa ini? Kopi? Masya Allah. Ini kopi apa kofai? Kopai. Bismillah. Syukran ya, jazakallah khairan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lihat baca surat Al-Qasas dari ayat 79 sampai 82. 79 sampai 82. Tentang Qarun, ya tentang Qarun. Qarun ini terfitnah dengan dunianya, ya, terfitnah dengan dunianya. Dan ketika Qarun membangga-banggakan dunia, manusia terbagi dua. Ada yang pengen jadi seperti Qarun, ada yang tahu kalau ini ujian semata. Bersabar. Ini penting buat kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi sejarah itu berulang. Allah Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Qarun keluar, membangga-banggakan dirinya dengan harta yang megah, ya, dengan perhiasan yang dia miliki. Kan Qarun kaya sekali kan. Koin itu kuncinya saja itu tidak bisa digendong atau dibawa, dipanggul oleh sekelompok orang yang kuat. Pakai usbah, sekelompok orang yang kuat. Nah, Qarun keluar dengan kemegahannya di tengah-tengah kaumnya. Ketika dia keluar memamerkan hartanya, manusia terfitnah. Dan manusia terbagi dua, cara memandang Qarun. Dan ini pelajaran buat kita. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ini orang-orang yang bodoh ini. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Dia bilang, seandainya kami atau kita diberi harta seperti Qarun diberi harta. Innahu ladzu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun memiliki keberuntungan yang besar. Nah, ini kata orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian wa qala alladzina utul ilm, berkata orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu lawannya orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu benar-benar itu bisa ngelihat. Ya, dia berkata wailakum thawabullahi khairun. Celaka kalian. Ingat loh, pahala Allah itu lebih baik. Ya. Akhirat lebih baik.
Liman amana wa amila sholiha, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, wala yulaqaha illa sabirun, dan itu tidak bisa didapat kecuali orang yang bersabar, kecuali oleh orang yang bersabar. Tuh lihat ya, jadi ada dua kelompok manusia. Kelompok orang yang bodoh, kelompok orang yang berilmu. Dan berapa banyak orang yang bodoh. Orang yang berilmu ketika menghadapi itu biasa saja. Itu Allah kasih. Itu titipan. Gitu. Makanya Bapak Ibu jangan silau. Ya, kita ajari keluarga kita ajari anak-anak kita. Sekarang zaman medsos, orang suka pamer harta. Pamer harta di YouTube, pamer harta di TikTok, ya. Pamer harta di mana lagi? Instagram. Iya, Instagram, Memang ada kol-kolannya. Taib, kita kasih tahu itu harta sudah biasa aja. Ya, cara pandang orang yang beriman beda dengan cara pandang orang yang tidak beriman. Cara pandang orang yang tidak berilmu beda dengan orang yang berilmu. Di sini dijelaskan. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun karena kesombongannya. Di ayat yang ke-81-nya Allah bilang fa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Maka kami tenggelamkan Firaun dan rumahnya, istananya ke dalam bumi, ambles. Ya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah, tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong Qarun selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia bukan termasuk orang yang mendapat pertolongan. Padahal centengnya banyak tuh Qarun tuh. Ya. Dan dia menyangka dia akan hidup selamanya tuh. Dan dia menyangka, wah dengan harta ini bebas dia melakukan apapun, semua bisa dilakukan, semua takut, orang hormat sama dia. Tapi ketika Allah mau menenggelamkan, gak ada ceritanya. Langsung masuk, amblas. Ya, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan para pengikutnya, centengnya yang dibayar, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nolong. Kemudian Allah bilang, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Lihat, baru sadar. Maka jadilah orang-orang yang kemarin mengharap ingin mendapatkan seperti Qarun, mereka berkata, benar kata mereka. Allah itu melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata mereka, seandainya bukan karena karunia Allah, kita pun semua ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Subhanallah. Jadi orang awam itu ketika sudah terjadi musibah baru tahu tuh, oh begitu. Tapi ulama kalau menghadapi fitnah ujian sejak awal tahu. Ini bahaya gitu. Anak kasih contoh, ikhwan. Ketika muncul ISIS. Sebelum rame, itu tulisan sudah nyampe ke saya, kawan-kawan juga. Tulisan ulama tentang ada muncul di daerah itu ISIS, kalau bahasa Arabnya Daesh, takfiri, khawarij, hati-hati, kan gitu. Kemudian fikrohnya gini dan seterusnya. Itu baru orang pada lari ke sana. Wah, ini orang baru orang-orang bagus nih membela Islam nih, kan gitu. Orang nggak tahu, ulama teriak, jangan. Dengan tulisannya, tapi tulisannya terpendam dengan semangat tanpa ilmunya orang-orang bodoh. Ya, ulama sudah wanti-wanti jauh hari. Ya. Nah, baru tuh ketika sudah ada orang yang dibakar, disembelih, kemudian ternyata tidak seperti yang dibayangkan, mereka itu ternyata takfiri, nyesel orang. Baru tahu, oh seperti itu ISIS. Padahal ulama sebelumnya sudah wanti-wanti. Nah itu bedanya ulama sama orang yang bukan ulama. Langsung lihat, oh ini bahaya. Gitu. Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Nah, begitu juga di ayat ini. Jadi ketika Qarun muncul, bangga-bangga orang yang bodoh, Masya Allah. Kan gitu ya.
kagum, luar biasa nih. Mau juga seperti itu. Tapi kalau yang berilmu tenang aja. Ini dari Allah. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu. Nomor 8. Terakhir, annal ilma sababun li sa'adati dunya wal akhirah. Ilmu itu mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dengan ilmu, dunia dan akhirat terasa kita hidup bahagia di dua itu. Fal ilmu, kata ulama, yurithul khasyata fil qulub. Ilmu itu bisa mewariskan ketakutan dalam hati. Ya, ilmu itu bisa mewariskan rasa khasyah kepada Allah. Nah, ketika dia tahu tentang Allah, mengenal Allah, ya, maka dia datang kepada Allah, dia dekat sama Allah. Jadi kalau kita takut dari sesuatu, kita lari. Bedanya kalau kita takut kepada Allah, bukannya malah menjauh, kita malah mendekat. Dan ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kenyamanan. Ini karena ilmu. Maka antum buka surat An-Nahl. Anda tuliskan dulu. Surat An-Nahl ayat 97 ya, buka ya. An-Nahl 97. Sebagai penutup kajian kita di siang hari ini. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balasi mereka dengan yang paling baik dari apa yang telah mereka berbuat. Dan kami akan balasi mereka dengan pahala yang paling baik dari apa yang mereka perbuat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita, orang yang beramal soleh dengan dasar iman, Allah kasih apa? Kasih apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini? Apa tafsirannya? Ya. Kehidupan yang baik, tafsirannya kata ulama, insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi. Insyirahus sadri, lapang dada dan tenangnya hati. Itu kehidupan yang baik. Kebahagiaan itu intinya di situ. Jadi kalau kita ingin bahagia, kembali kepada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal soleh dengan dasar iman. Ya, kalau kita memiliki dada yang lapang, kemudian hati yang nyaman, ya, maka kita harus bersyukur sama Allah. Tapi kalau hati kita sempit, dada sempit, pasti ada kekurangan dari dua hal itu. Lihat, dicek imannya, dicek amalnya. Karena Allah bilang, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Kemudian Allah bilang, sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kata Syekh Utsaimin, insyirahus sadri, lapangnya dada, wa tuma'ninatul qalb, dan tenangnya hati. Jadi mendapatkan kebahagiaan, kelapangan dada, ketenangan hati bukan dengan tanah yang luas, bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan punya apartemen, tapi dengan iman dan dengan amal soleh. Pastikan itu. Berapa banyak orang punya apartemen gak bisa tidur sehari-hari, tidurnya masih pakai pil tidur. Tapi Masya Allah OB-nya setelah kerja pulang ke rumah blok tidur, ngorok. Ya. Banyak di antara kita jalan-jalan cari makan, akhi, dari satu restoran ke restoran yang lain,
jutaan cuma dimakan dikit. Ini enggak enak ya. Nah, itu. Masya Allah kawan kita yang kerja di kuli bangunan atau ngebeca, ya, masuk warteg, pesan 20.000 nasi mentung, sayur, habis selesai, aduh minum, bahagia, senang. Ya tidak? Nah, itu. Jadi kebahagiaan itu bukan dengan itu, tapi dengan iman. Ketika bersama Allah, Masya Allah, iman. Makanya antum jangan heran ketika sahabat bercucuran darah, ketika dipanah, itu mereka sedang menikmati baca Quran. Ada tuh sahabat ketika suruh jaga, 2 sahabat, satunya tidur dulu, satu sholat. Ada musuh, mana? Dipanah, bukan ke tempat yang mematikan, kena tapi berdarah-darah, tapi dia terus sholat. Ketika sahabatnya yang lihat darah bercucuran, kenapa kau enggak bangunkan aku? Saya sedang baca Quran dan saya tidak suka memutus bacaan Quran saya. Karena apa ikhwan? Saking menikmati imannya. Menikmati bacaan Qurannya. Itu. Dan berapa banyak orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya punya kawan dulu, dia punya kerja main saham ya. Dia bilang, saat ana semalam bisa dapat 150 juta. 200-an, itu tahun berapa tuh waktu ana masih kuliah. Dia main sama ana main sama dia. Dia punya usaha juga di daerah Bogor. Tapi saat hidup saya enggak enak. Dada saya sempit. Itu uang saya habis enggak jelas. Dan saya maksiat, dia bilang. Setiap malam saya maksiat. Gonta-ganti wanita, dia bilang. Hidup saya enggak kuat, Ustaz. Subhanallah, Allah kasih ujian. Kemudian hidup seadanya, ya Allah, nikmat ya begini Ustaz. Subhanallah. Ternyata ini yang nikmat itu ngaji, dia bilang. Baca Quran nikmat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bahagia itu dengan apa? Iman dan amal soleh. Makanya kata ulama, al ilmu khairun minal mal. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu bisa menjaga engkau. Tapi engkau justru menjaga harta. Wal ilmu hakimun wal malu mahkum alaih. Ilmu itu hakim. Sedangkan harta yang dihukumi. Wal mal tungkisuhun nafaqah wal ilmu yazku bin nafaqah. Harta bisa berkurang dengan dibelanjakan. Tapi ilmu semakin diajarkan, dibelanjakan, itu semakin bertambah. Wallahu a'lam. Bisawab, Bapak Ibu, ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau ada pertanyaan satu saja karena sudah jam 11 lebih. Kalau tidak ada kita tutup. Fadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Al-Quran akan meningkatkan derajat di surga. Kemudian tadi ada pembagian dalam bacaan Al-Quran, ada bacaan yang pendek yang disebut tadi Kisar mufassal. Kemudian ayat-ayat yang panjang yang disebut tiwal. Tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari Qaf sampai An-Naba. Qaf sama An-Naba. Ya. Yang sudah dikuasai itu yang pendek tadi. Mulai dari yang Ad-Duha sampai An-Nas. Bisa dikuasai. Kemudian yang panjang misalnya Al-Baqarah. Belum, tapi di ayat terakhirnya. Di ayat terakhirnya misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 3 ayat terakhir. Iya, 3 ayat. Mana sebaiknya yang akan menentukan derajat itu tadi? Derajat yang tinggi ke surga dengan baca itu. Kemudian amalannya lebih banyak dibaca yang mana? Yang panjang tadi hanya lillahi ma fis samawati atau yang Ad-Duha sampai An-Nas. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Ini butuh kajian khusus. Tapi saya jawab, Bapak. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau ingin memperbanyak hafalan, ana sarankan hafalkan surat-surat belakang.
belakang Quran karena banyak ayat. Namanya mufassal. Mufassal itu surat-surat yang pendek yang sering kita yang dipisah dengan basmalah karena pendeknya itu. Beda dengan awal-awal Quran. Awal Quran kan seperti Al-Baqarah 2 juz setengah baru Ali Imran. Ya kan? Jadi basmalahnya itu masih jauh gitu. Nah, kan hadisnya itu yuqali sahibil Quran yaumal qiyamah, dikatakan untuk sahibul Quran pada hari kiamat, iqra, bacalah. Naiklah derajatmu. Terus naik di surga, baca Quran dengan tartil karena kedudukanmu sesuai dengan ayat yang kau baca. Artinya kalau kita menghafal ayat-ayat yang menghafal surat-surat pendek, itu kita banyak membaca ayat. Ayatnya kita dapat banyak tuh. Ya, jadi dari Ad-Duha sampai An-Nas itu ada sekitar berapa surat? 22 surat kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak ayat-ayatnya. Nah, perbandingannya gimana kalau misalkan kita baca Al-Baqarah? Nggak apa-apa, bagus juga daripada nggak sama sekali. Karena Al-Baqarah juga berkah. Surat yang diberkahi dan Rasul yang menyampaikan keberkahan tentang surat Al-Baqarah. Rasul bilang, "Iqra'u surat Al-Baqarah" di surat di hadis Muslim. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena netepinya barakah. Kita baca berkah, ngapalin berkah, mentadaburinya berkah, mengamalkannya berkah. Kata beliau, fa inna akhdhaha barakah. Karena menetepi surat Baqarah berkah. Wa tarkaha hasrah, dan ninggalkan surat Al-Baqarah nanti nyesel. Jadi kalau kita jauh-jauh dari surat Al-Baqarah, kita nyesel nanti. Kemudian Rasul bilang wala tastati'uhal batalah, dan tukang-tukang sihir enggak mungkin sanggup mengganggu orang yang membacanya. Makanya soal Al-Baqarah ini penting Bapak Ibu. Penting sekali kita terus baca terus. Jadi kalau Bapak misalkan Anda punya hafalan 3 ayat terakhir soal Al-Baqarah enggak apa-apa. Ya, itu di murojaah terus. Nanti ada waktu baca dari awal, ngapalin dikit-dikit. Kita netepin terus Al-Baqarah karena berkah Al-Baqarah ini. Anda punya murid, ya, saya bacakan hadis itu, ternyata qadarullah dia amalkan. Dia bilang sendiri, saya amalkan baca Al-Baqarah terus saya baca terus, subhanallah ini tapi memang qadarullah sudah, qadarullah. Saya menang tender, dia bilang. Saya menang tender di rest area mana, saya bangun ini, saya yang bangun itu Ustaz. Itu seingat saya karena saya baca Al-Baqarah terus Ustaz. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah saya bilang, bagus antum. Ya, jadi ya itu dari sisi dunia ya, tapi kita baca Quran itu bukan untuk dunia, ingat. Tapi kita untuk apa? Untuk akhirat, ya, bukan hanya untuk mencari dunia. Jadi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang baca Al-Baqarah berkah. Memang berkah. Tukang sihir enggak ganggu. Bahkan di zaman sekarang ternyata orang itu masih main sihir. Ana jumpai beberapa orang mau naik jabatan. Itu saya diminta sama kawan saya bisa enggak ngeruqyah seseorang. Ruqyah seseorang siapa? Ternyata maaf tentara. Mau naik jabatan. Dia bilang, "Ustaz, saya tahu nih kawan-kawan pakai sihir." Saya bilang, "Gak usah diruqyah. Ngapain? Antum baca Al-Baqarah aja. Baca Al-Baqarah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya." Kata Rasul, "Iqra'ul Baqarah." Baca Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena membacanya berkah. Netepinya berkah. Kemudian wa tarkaha hasrah. Nanti kita nyesal kalau enggak dekat sama Baqarah. Wala tastati'uhal batalah, dan tukang sihir enggak mungkin sanggup mengganggu orang yang bacanya ini. Itu mujarab. Kita baca Al-Baqarah, bubar sihir. Ya, asal yakin. Nah, dan juga bisa ngeruqyah sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak misalkan hafal 3 ayat terakhir Al-Baqarah bagus sekali. Terus baca dan terus dimurojaah. Nanti tinggal ditingkatkan saja. Tingkatkan nanti juz ammanya dihafalkan, ya, an-naba'nya sampai An-Nas. Cari kawan-kawan yang satu tipe yang bisa mau ngapalin kan gitu. Kemudian dari depan Al-Baqarah dikit-dikit. Jadi membaca Quran, belajar Quran, baca Quran, ngaji Quran, ngapalin ini proyek kita seumur hidup sampai mati. Ya, sampai mati. Ini proyek kita. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.